Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Popin Trimaya, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga kategori 1 tahun 2023. Dengan nomor peserta 2015 0262 3962. LPTK FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Program Studi Matematika. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Kota Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan hari ini, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada pembelajaran tema 3.31, menentukan turunan fungsi trigonometri. Berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pelajaran silakan dicek dulu kebersihan di bangku kalian, tempat duduk kalian, dan tempat di bawah-bawah bangkunya. Kalau ada sampah diambil dulu ya. Ya? Udah siap belajar? Silakan ketua kelas pimpin dulu doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sekarang persiapkan dulu alat-alat tulisnya. Ya, sembari saya mau ngabsen kalian untuk kehadiran hari ini. Anggun Lestari, Bella Prastika, Kelvin Perdana, Deswita Zahra, Della Rezika, Melvia Nopitasari, Laura, Neni Putri Rahayu, izin, Nia Januarti, Nova Anggriani, Novita Sari, Rima Apriani, Sahlan Zulfikar, Septa Isnia, Vera Sapitri, Pipin Yuliantika Sari, Yulanda Nur Hikmah. Baik, nah ini ya, satu orang yang tidak hadir hari ini. Baik anak-anak, untuk memberikan semangat pembelajaran hari ini, kita olahraga sejenak ya. Supaya semangat, silakan berdiri. Kita gerakkan tangannya, biar otaknya juga refresh. Semuanya harus bergerak. Ikuti yang ada di videonya. Geser kalau biar lapang bergerak. Nyanyi boleh nih. Ayo bergerak.
Baik, demikianlah. Nah, sekarang kita ingat kembali pekan kemarin yang sudah kita bahas dari materi yang sudah saya sampaikan. Masih ingat materinya? Materi apa kemarin? Turunan fungsi aljabar. Nah, setelah turunan fungsi aljabar, maka saat ini yang kita bahas adalah turunan fungsi trigonometri. Jadi bersambung dengan materi yang kemarin. Baik, sekarang perhatikan PowerPoint yang ada di depan ini, bahwa kompetensi dasar yang saat ini saya ambil adalah menentukan turunan fungsi trigonometri menggunakan definisi limit fungsi atau sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Indikatornya adalah menentukan turunan yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Dari tujuan pembelajaran ini adalah setelah mengalami proses diskusi, artinya nanti dalam pembelajaran ini kita akan menggunakan diskusi kelompok. Dengan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning yang saya ambil pada topik turunan trigonometri ini, maka diharapkan siswa dapat menentukan dan menyelesaikan masalah dengan tepat yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri menggunakan sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. Jadi berhubungan dengan sifat-sifat turunan fungsi yang kemarin. Hanya kita mengulang sedikit nanti untuk turunan fungsi aljabarnya. Kemudian siswa dapat terlibat aktif, mandiri, kreatif, dan disiplin dalam pembelajaran turunan fungsi trigonometri. Siswa dapat bekerja sama dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat ketika kegiatan belajar mengajar pada materi turunan fungsi trigonometri, dan siswa dapat toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. Jadi nanti karena di sini kita ada diskusi dan ada lembar kerja yang akan dikerjakan. Ini rumus-rumus umum pada turunan fungsi trigonometri. Jika Y sama dengan sin X, maka turunannya DY per DX sama dengan cos X. Kita pernah belajar trigonometri pada semester kelas 2 ya, atau kelas 11. Maka ini tetap berhubungan dengan trigonometri juga. Jadi kalau turunan dari sin X, turunannya adalah cos X. Turunan dari cos X itu adalah min sin X, dan turunan dari tangen X adalah sek kuadrat X, secant kuadrat X dia bacanya. Bagaimana caranya? Perhatikan contoh soal pada video berikut ini. Silakan kalian sembari mencatat ya untuk contoh soal dari rumus-rumus yang ada tadi. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun sebelum itu, ada baiknya di sini kami memberikan sedikit pengantar tentang rumus dasar turunan trigonometri, yaitu sebagai berikut. Nah, ini rumus yang tadi. Beberapa rumus dasar dari turunan trigonometri. Nanti jika diberikan sin X, maka bentuk turunan pertamanya yaitu cos X. Lalu kalau bentuk cos X, maka bentuk turunannya yaitu min sin X. Dan kalau bentuk tan X, maka bentuk turunannya yaitu secant kuadrat X, dan seterusnya. Oke, ini dia rumus dasar dari turunan trigonometri. Oke, biar lebih paham, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, diberikan fungsi fx sama dengan 4 cos X. Tentukan f aksen X-nya atau turunannya. Nah, cara mencari bentuk turunan seperti ini sebenarnya mudah sekali. Caranya, angka depan tetap, lalu cari turunan dari cos X, di mana turunan cos X tadi yaitu min sin X, maka di sini dikalikan dengan min sin X sama dengan 4 dikali min sin X, hasilnya min 4, baru setelah itu dikalikan dengan sin X. Oke, ini dia bentuk jawaban dari soal yang pertama. Lanjut ke soal yang kedua. Fungsi fx sama dengan 2 sin dalam kurung 3x ditambah 5. Tentukan f aksen x-nya. Oke, perhatikan, ini mudah juga. Turunan dari 2 sin 3x tambah 5, caranya angka depan 2 ini tetap, lalu dikalikan
Cari turunan yang ada di dalam kurung sini terlebih dahulu. Turunan dari 3x tambah 5 berapa? Yaitu 3, maka di sini kita tulis 3. Baru setelah itu kita cari turunan dari sin. Apa turunan dari sin tadi? Yaitu cos. Maka di sini kita tulis cos 3x tambah 5. Sama dengan 2 dikali 3 hasilnya 6. Baru setelah itu kita kalikan dengan cos 3x ditambah 5. Oke, ini dia bentuk jawaban dari contoh soal yang kedua. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Fx sama dengan 2 sin x ditambah 3 cos x. Tentukan f aksen x-nya atau bentuk turunannya. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, perhatikan. 2 sin x ditambah 3 cos x. Kita akan mencari bentuk turunannya. Nah, kalau bentuk soal seperti ini, untuk mengerjakannya kita cari turunannya satu per satu. Cari turunan dari 2 sin x, lalu ditambah, cari lagi turunan dari 3 cos x. Perhatikan untuk yang 2 sin x terlebih dahulu. Sama hanya dengan contoh soal yang pertama tadi. 2-nya tetap, lalu cari turunan dari sin x. Turunan dari sin x tadi yaitu cos x. Maka di sini kita tulis cos x. Lalu ditambah. Angka 3-nya tetap, cari lagi sekarang turunan dari cos x. Turunan cos x tadi yaitu min sin x. Maka di sini dikalikan dengan min sin x. Sama dengan 2 cos x-nya tetap, lalu positif 3 dikali min sin x. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Oke, baru setelah itu 3 dikali sin x. Nah, ini dia bentuk jawaban dari contoh soal yang. Nah, baik, dari contoh soal yang ini. Jadi kelihatannya turunan dari masing-masing fungsinya, jika sin x turunannya cos x, maka pada soal nomor 1, 4 cos x. Yang dilihat adalah nilai cosnya. Di tabel sebelah kanan sudah tertera bahwa cos x itu turunannya adalah min sin x. Maka dibuat min sin x di dalam kurung, baru dikalikan dengan 4. Jadi min 4 sin x. Nomor 2. Ada sin 3x tambah 5. Maka lihat dulu sinnya. Turunan sin di situ adalah cos x, maka dibuat kemarin pada fungsi aljabar, kita kan sudah menjelaskan turunan yang pertama. Bahwa ketika 3x tambah 5, maka turunannya adalah 3. Makanya di sini untuk yang 3x ditambah 5, 3 yang di dalam kurung itu diletakkan di belakang angka 2 itu. Jadi 2 kali 3. Maka 3-nya diambil dari yang 3x itu turunannya 3. Turunan dari sin adalah cos, maka dibuat 2 kali 3. 6 cos 3x tambah 5. Nomor 3. Sin 2 sin x. Turunan sin juga cos, maka tuliskan 2 cos x. Turunan cos adalah min sin x. Maka dibuat 3 dalam kurung min sin x. Kalikan 3 dengan min, maka hasilnya 2 cos x dikurang 3 sin x. Kita akan mengerjakan soal-soal seperti contoh yang ada di sini. Jadi tadi sudah ada panduannya bahwa turunan-turunannya sudah dicatat ya tadi. Maka sekarang kalian coba diskusikan dengan kelompok masing-masing. Cukup kelompoknya yang teman satu bangku yang ada di dekat kalian. Maka silakan kerjakan soal ini dan diskusikan bersama-sama dari lembar ini. Nanti kalian tuangkan jawaban kalian, nanti dikasih nama ya. Nama kalian di bagian depan, ikuti panduan seperti yang tadi. Jadi silakan kerjakan soal-soal yang ada di lembar kerja kalian itu dengan teman satu bangkunya. Buat di situ nama kalian di depan itu ada ya. Buat nama kalian masing-masing sebagai kerja kelompoknya. Silakan diskusikan. Kerjakan soalnya dengan teliti dan benar. Kata kuncinya tadi lihat seperti yang tadi, turunan masing-masingnya diturunkan. Ya, silakan mulai. Jadi pada lembar jawaban itu sudah ada petunjuknya, kalian tinggal mengisikan. Masukkan rumusnya di baris pertama ya. Rumusnya, kemudian
turunannya. Silakan didiskusikan. Kalau sudah diskusi nanti, tuangkan di dalam LKPD-nya. Ya, rumusnya dituliskan. Di situ rumusnya nomor 3, nomor 4 ada berbeda turunannya. Jadi mengingat lagi yang kemarin, fungsi aljabar, ada yang menggunakan rumus aturan rantai ya. U aksen kali V ditambah U dikali V aksen. Jadi ada yang U, ada yang V. Dituliskan U-nya mana, U aksennya? V aksen. Sudah. Masukkan ke rumusnya. Itu pangkat 3. Nomor 4 itu sin pangkat 3. Ya. Ini rumus turunannya itu. Tuliskan turunannya DU per DX. Kalau sudah ada U, berarti nomor yang V-nya pakai aturan rantai DU per DX. Kemudian yang keduanya untuk V-nya DV per apa DU tadi ya? Ya, DU per DX. Di sebelahnya dikasih jarak ini biar enak. Jadi kalau nomor 4 itu setelah ada U kasih tanda panah ya. Biar mudah bahwa DU per DX-nya dibuat. Ya, di sebelah sini lagi. Nah, tuh. Ini dulu ke sini. Ini di sini. Tanda panahnya itu dari sebelah U. Terus tuh biar paham bahwa itu turunannya, turunan U. Buat DU per DX. Itu. Jadi ingatkan aturan rantai yang kemarin. Limit fungsi aljabar. Masukkan. Nih, gimana? Nah ya, tuliskan. Itu F aksen. Ya, yang nomor 4 yang pakai aturan rantai. Ini nomor 4. Nah, tuh. Nomor 4 aturan rantainya dibuat U, V, Y. Sebelah U kasih turunannya DU per DX apa? V tadi DV per DY. Untuk DY per DU. Saya tanyakan? Nah ya. DU per DX-nya apa? 3. Kalau dia 2 ya. Ini mana DU-nya? Ini buat tanda panah. Jadi biar paham, U misalnya turunannya DU per DX buat di sebelahnya. Ya, jangan dempet seperti ini. Kalau dia dempet jadi nggak jelas. Tuh. Turunannya berarti yang U DU per DX, yang V DV per ini Y. Nah, buat turunannya mana? Ya, masukkan ke turunannya rumus fungsinya. Nah, rumusnya dituliskan dulu. Yang rapi. Rumusnya dituliskan dulu. Jadi nomor 3 dengan nomor 4 itu ada rumus. Ada yang baru nomor 3. Iya. Nomor 2. Fx turunannya. Mana turunannya? Oh, langsung ya? F aksen. Oke, 4. Rumusin. Cos. 3, 4. Lanjut nomor 3. Nomor 4 yang di belakang. Nah,
Rumusnya dituliskan. Kenapa? Udam? Udam? Noi, siapa manggil? Oh ya. Kan pangkat 3. Enggak, ini pangkat 3 ini tadi. Memang ini pangkat 3. Ini. Ya seperti inilah rumusnya. Ini tadi buat tanda panah. Ini jangan dempet. Ini jangan terlalu dempet. Jadi arah panah buat sebelahnya. DU per DV per DU. Ini DU per DV dulu. DU per DV yang di sini. Ini terlalu dekat ini. Kemudian V-nya DV per. Nah, dirapikan dulu. Jadi jangan terlalu dempet ya turunannya itu biar kelihatan. Jangan terlalu dempet penulisannya. Mana? Ada yang sudah ya? Hanya 4 soal kan? Udah Bu. Mudah banget. Mudah mengatakannya. Mana? Kan tadi U, sudah U, V. Sudah V, Y. Turunannya ini kan U, ini sudah ada di LKPD-nya itu U, V, Y. Iya. Di LKPD itu kan sudah ada, kalian tinggal mengisikan U-nya berapa, buat kemudian turunannya di sebelahnya. Kemudian V-nya apa, tinggal salin, buat turunannya dan Y-nya. Jadi dikasih spasi biar mudah. Ada yang selesai, ada yang belum? Jadi karena dia berhubungan dengan materi yang kemarin, mengingatkan aturan rantai seperti yang kemarin, berhubungan ya. Hanya mengubah sin, cos, atau tangennya. Itu. Pipin sudah? Sudah. Kalian sudah? Yang ini? Sudah. Kelvin? Sudah. Laura? Belum. Ya, ditunggu dulu ya. Bentar lagi kita diskusikan. Ya, baik. Sudah semua? Laura sudah? Yolanda? Sudah? Semua sudah ya? Sekarang kita diskusikan hasil yang kalian dapatkan dari lembar kerja kalian masing-masing. Perhatikan. Nomor 1. Bahwa di situ fx sama dengan 3 sin x. Tadi sudah dibahas turunan dari sin adalah apa? Cos. Maka ketika 3 sin x diturunkan hasilnya adalah 3 cos x. Semuanya sama? Sama. Ada yang beda? Udah ya, karena sama seperti contoh yang tadi. Nomor 2, perhatikan. Fx sama dengan 4 sin x dikurangi 2 cos x. Jadi ada sin dan cos. Kalau turunan sin adalah cos, kalau turunan cos min sin. Hasilnya berapa jadinya? Iya, 4 cos x plus 2 sin x. Kenapa jadi plus? Karena tadi turunan cos itu adalah min. Jadi ketika min kali min hasilnya plus. Ada yang beda? Enggak. 3 dan 4. Nomor 3. Ada yang kita maju saja ya. Karena dia menggunakan rumus aturan rantai. Silakan nomor 3 yang mau maju. Nanti didiskusikan. Ya boleh, Dela. Oh, itu ada spidol ya, spidol di kelas. Nomor 4, biar sekalian. Yolanda, silakan. Tuliskan dulu jawabannya ke depan. Yang lain?
Baik anak-anak, itu tadi jawaban dari teman kalian yang sudah berdiskusi. Nomor 3 sama? Sama. Nomor 4? Di mana yang bedanya? Ada yang mau maju, perbaiki? Ya, boleh, silakan. Jadi kalau nomor 3 jelas itu ya. 2 sin 3x, maka turunannya 6 cos 3x. Turunan dari sin cos. Kemudian V-nya cos x turunannya adalah min sin x. Dengan rumus turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Ya, dimasukkan. Ya. Dari U jelas yang di dalam kurung itu nilainya adalah 3x dikurang 2, maka du per dx-nya adalah 3. Sin U, maka dv per du-nya adalah cos x. Kemudian yang y, v pangkat 3. dy sama dengan 3v. Tadi yang salahnya di angka 2 ya, karena mungkin salah menuliskan, Yolanda. Jadi ini jawaban yang benar. Yang lain sepakat dengan yang ini? Sepakat. Nggak ada yang beda lagi? Baik, dari sini selesai. Jadi ada yang mungkin tadi berbeda pendapatnya dan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya nanti kita pelajari lagi di rumah. LKPD-nya silakan kumpulkan. Nanti saya akan periksa. Boleh? Baik, silakan hapus dulu papan tulis. Kita akan evaluasi setelah ini dengan menggunakan quizzes. Siapkan HP masing-masingnya. Maka kita akan memulai. Evaluasi untuk penilaian kalian sampai sejauh mana pemahaman quizzes. Maka untuk kuisnya silakan buka HP-nya. Kalaupun bisa ngambil barcode di sini. Ini alamatnya ya. Situsnya. Nah ini. Coba. Yang mau barcode-nya pakai itu. Biar bisa masuk. Ada nama aku di depan. Ya, masuk. Deswita Pipin, Alan, Bella, Anggun, Nia, Septa, Aulia, siapa? Pakai namamu? Yolanda, Nova, Della. Sudah? Mulai ya. Ya. Soalnya silakan dilihat dan pilih jawaban yang sesuai menurut kalian. Tiga, 5. Ada yang belum jawab ya? Anggun di atas. Yolanda. Sambil di jangan salah ya. Walaupun dengan pilihan ganda, sambil diorek-orek sebentar nggak apa-apa. Diorek-orek biar tahu.
Benar nggak pilihan ganda yang kalian pilih? Mana? Buat nama kalian. Buat nama kalian yang pastinya. Kalau dia yang keluar nanti cantumkan namanya. Ya. Septa belum. Aulia tadi belum. Siapa tadi? Melvia ya? Nova, Rima, kenapa? Oh, Rima ada di atas ya? 2 akun ya? Kenapa? Rima ada 2 akun. Nova dengan Septa ada 2 akun. Dua menit lagi. Ayo, silakan. 2 menit lagi. Dari 10 soal. Dah, ada yang sudah? Belum ya? Dah? 1 menit lagi. Kalian sudah? Sudah. Masih punya waktu 1 menit. Selesaikan. Bahasa Jepang. Kenapa yang ini? Oh, Itu masih. nggak ini ya? Nggak connect ya? Ngeheng. Oke, bahasa Jepang kalau itu. Coba ke ini lagi. Nah tuh, back. Kalau bisa diperbaiki ya. Sudah Salan? Mana jawaban kalian? Masih di bawah ya? Oh, di bagian bawah ya? Soalnya salah semua, Bu. Udah? Belum? Ayo. Deswita, Yolanda, Bella, Pipin, Anggun. Alan ada 2 akun, tapi nggak ini ya? Rima ada 2 akun. Sudah? Selesai? Habis waktunya.
Ya, perhatikan. Waktu habis. Sesuai dengan waktu. Yang pertama, Deswita Zahra. Ya, nomor 2, Yolanda Nurhikmah. Dengan nomor 3, Bella. Ya, ini nilainya ya. Masing-masing yang 5, ada yang 90%. Ya, demikianlah untuk evaluasi kita dengan menjawab kuisis yang kita lakukan. Jadi dari 10 soal tadi, kira-kira pendapat kalian seperti apa? Seru. Punya hal yang baru kah? Punya hal baru. Bisa dipahami kah kalau ketika mengerjakan soal turunan fungsi trigonometri ini dengan langkah-langkah seperti yang tadi, walaupun dia kuisis, pilihan ganda, tetapi tetap mengikuti aturan-aturan atau rumus-rumus yang ada di turunan fungsi trigonometri. Nah, sini fungsi turunan trigonometri ini kalian akan terus gunakan nantinya ketika ujian nasional. Soal-soalnya akan keluar seperti ini bentuknya. Maka pelajari rumus-rumusnya dari masing-masing turunan fungsi itu. Untuk pertemuan berikutnya nanti, kita akan membahas tentang turunan menggunakan nilai batas atas dan batas bawah. Sampai sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Paham ya? Baik, demikianlah pertemuan kita hari ini. Nilainya nanti Ibu share di grup WA lagi ya. Dan penugasan juga, setelah ini nanti ada penugasan di grup WA. Dikerjakan, kita menggunakan Google Form. Silakan diisi nanti ketika di rumah, karena ini sebagai tugas rumah. Pekan depan kita bertemu lagi dengan materi yang baru. Tadi seperti yang saya sampaikan, terus semangat belajar, karena kalian juga akan mengikuti ujian. Maka jangan pernah lelah untuk belajar. Demikianlah materi kita hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.